Kita tuh diminta puasa, kita tuh justru malah berlapar, malah perih, malah kurang gizi lah, bisa dibilang berkurang lah ya dari asupan yang semestinya. Tapi kenapa kita lebih rindu, lebih merasa nyaman, lebih merasa damai? Kalau di Indonesia kita kena iris pisau, apa yang Ibu Mustika lakukan? Menghentikan pendarahan. Ketika dia darahnya udah terlalu lebar, apa yang dilakukan? Jadi otak yang terpapar banyak manis itu memiliki grafik otak sama seperti orang yang mengkonsumsi marijuana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Mustika. Selamat siang, Kak. Siang. Oke, alhamdulillah akhirnya bisa hadir ya. Akhirnya. Setelah beberapa kali surat pemanggilan saya. Reschedule. Baik, siap. Di sini sehat? Alhamdulillah sehat, walaupun agak ya biasa lah ya. Ya. Saya harapkan bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kami ya. Siap. Baik, siap. Selamat datang, saya ucapkan di Nongki Investigasi Spesial Ramadan. Dan nanti kita akan beberapa hal perlu kita clearkan untuk bisa disampaikan ke banyak pihak, saya rasa ya. Siap. Baik. Izin saya membacakan beberapa hal. Anda kami hadirkan di sini sebagai ahli ya, dan tidak sembarangan tentunya. Anda Faizah, sarjana psikologi dan magister psikolog, betul? Betul. Sudah berapa lama Anda menjadi psikolog? 12 tahun, alhamdulillah. 12 tahun. Iya. Berapa banyak kasus yang sudah ditangani? Ribuan? Ya mungkin bisa bilang seperti itu. Oke, baik. Kemudian kasus-kasus apa saja yang sering ditangani? Biasanya sih saya berkutatnya seputar anak dan remaja ya. Jadi biasanya tentang tekanan sosial, kemudian pendidikan, permasalahan dengan sekolah, kemudian depresi, sampai pernah suicidal juga pernah. Kasus mengarah ke bunuh diri seperti itu juga pernah. Baik. Menurut Anda, kasus yang paling sulit untuk ditangani apa? Kasus yang paling sulit ditangani itu bisa terkait dengan keluarga ya. Jadi ketika keluarga itu mengeluhkan suatu permasalahan tentang kesehatan mental, ternyata si pengeluh dari keluarga itu sendiri sumber permasalahannya. Dan ternyata yang harus diterapi bukan di anaknya tapi di orang tuanya. Seperti itu sih yang menurut saya cukup rumit, karena tidak hanya satu pihak saja yang harus diterapi dan harus istilahnya diintervensi ya. Ternyata satu keluarga harus diintervensi, semuanya harus dirubah dari perilaku, pola asuh, setting rumah, setting perabot, setting pintu, itu semua juga harus dirubah. Itu juga suatu tricky sendiri buat psikolog untuk ngatasin suatu permasalahan psikologis, satu kasus klien seperti itu. Baik, jadi bahkan menurut Anda sebagai psikolog ya yang 12 tahun sudah berkarya, urusan rumah saja atau setting rumah saja itu berpengaruh terhadap kondisi psikologis? Berpengaruh sekali. Jadi ketika misalkan si anak punya bermasalah dengan konsentrasi belajar, ternyata dia ada TV di rumah yang selalu standby, kemudian dia terlalu suka selebriti, terlalu banyak menempel-nempel, itu sangat mengganggu konsentrasi. Itu juga mempengaruhi konsentrasinya dia, kemudian motivasinya, kemudian situasi lingkungan tetangga, setting culture budaya keluarga, seperti itu juga sangat mempengaruhi sekali. Oke, baik. Jadi kalau kita bisa tarik mundur ya tentang mengapa kami hadirkan Anda di sini, kami ingin mendapatkan testimoni sekaligus mendapatkan informasi berkenaan kesehatan mental tentunya ya, sesuai dengan ekspertis Anda. Kami ingin mendapatkan gambaran bahwa kesehatan mental ini sebenarnya entitas apa dan harus sampai sejauh apa masyarakat kita mengetahui.
Jadi kalau di masyarakat Indonesia sendiri kesehatan mental itu masih tabu ya. Jadi orang-orang itu selalu punya prejudice bahwa kalau misalnya seseorang ini punya problem dengan kesehatan mental, itu berarti dia orang yang kurang bersyukur. Kemudian dia itu tidak pernah bergaul atau kurang iman, bahkan seperti itu. Padahal kan kalau misalnya kita tarik mundur, kalau benar-benar belajar agama, kita pasti akan melihat dari sejarah Nabi sendiri ya. Kalau misalnya kita misalkan Nabi Yakub sendiri, ketika punya permasalahan dengan pola asuh parenting, di mana dia punya anak-anak yang menguji iman, kemudian akhirnya datanglah Yusuf, dan kemudian anak-anak yang tertua mengalami iri dengki terhadap Yusuf, kemudian akhirnya Yusuf ini membuat mereka iri dan ingin dibuang, dan akhirnya dikatakan si Yusuf ini diterkam oleh binatang buas dan meninggal. Dan akhirnya membuat Nabi Yakub ini sangat terpukul dan menunjukkan tanda-tanda kalau di zaman sekarang itu bisa disebut depresi, mengurung diri, sampai Nabi Yakub ini mengalami kebutaan kan mata. Nah kalau kita tarik kesimpulan di situ, kurang iman apa seorang nabi gitu kan, dimana setiap hari berdoa, setiap hari berkomunikasi kepada Allah, kemudian dikelilingi dengan orang baik, situasi keluarga juga harmonis, kondisi ekonomi semua baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa kesehatan mental itu tidak ada hubungannya dengan keimanan. Jadi kesehatan mental itu sama persis seperti kesehatan fisik. Jadi kalau misalnya kita nih ya, ada beberapa orang yang memang punya kesehatan fisik itu dari lahir memang kuat. Jadi memang dia anak pantai katakanlah ya, dikit-dikit nyari ikan, nggak pakai baju, kemudian ke terpa angin siang malam, begadang, ngangkat karung, tapi dia nggak pernah sakit. Tapi ada juga anak kota yang dia itu vitamin terpenuhi, kemudian semuanya itu oke, makan bergizi, tapi ketika dia harus keluar ikut outing sedikit udah langsung demam, sakit, batuk, pilek segala macam. Jadi bisa dibilang kondisi seseorang fisik itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Kemudian hal itu ternyata dari saya belajar psikologi 7 tahun itu sama dengan kesehatan psikis. Jadi ada orang-orang tertentu yang punya kesehatan psikis itu lebih kuat dari orang-orang yang lain, dan ada juga yang punya kondisi psikis itu lebih lemah dari yang lain. Jadi kita nggak bisa pukul rata, kamu baperan sih memang, kamu itu terlalu ambil hati, kamu kurang iman, kamu kurang bersyukur. Tidak bisa seperti itu. Jadi ada kalanya seseorang ini keluarganya harmonis, ekonomi baik, pekerjaan juga lempeng-lempeng aja, kemudian prestasi oke, gizi oke, tapi dia ngerasa hampa, tapi dia ngerasa kayak down, drops, ngerasa tiba-tiba ada orang ngomong apa, dia tertekan, dia overthinking, susah tidur, tanpa ada apa-apa. Itu bisa terjadi seperti itu karena memang sedang drop aja kondisinya. Seperti itu. Jadi psikis ini juga dinamis, sama seperti fisik persis lah kalau bisa saya bilang. Jadi ada kalanya ketika kita udah jaga kesehatan fisik sekuat tenaga, tiba-tiba psikisnya yang drop. Kemudian psikisnya oke, semuanya baik, semuanya mendukung, tiba-tiba fisiknya drop, misalnya dia kecapean, habis ada event terlalu besar, akhirnya mempengaruhi ke psikisnya. Jadi intinya saya mau bilang psikis dan fisik ini sama, saling mempengaruhi dan 11-12 dia saling berkaitan erat sekali. Jadi nggak bisa terpisahkan. Seperti itu. Ya. Jadi sampai sejauh apa kondisi kesehatan fisik dan kesehatan mental ini saling berkaitan? Sangat mempengaruhi. Jadi setiap kali ada yang konseling ke saya, setiap kali ada yang terapi ke saya akan selalu tanya, kapan terakhir kali olahraga? Sebegitu pentingnya, karena jelas ketika seseorang itu nggak pernah olahraga, otak itu tidak menghasilkan cukup dopamin, cukup hormon bahagia yang membuat dia mengurangi stres. Dan juga saya tanya, pola makan gimana, gizinya gimana? Oh iya, saya makannya asal-asalan. Nah seperti itu saya udah tidak heran, karena saling mempengaruhi. Jadi bisa jadi kamu itu tidak ada masalah yang berarti, tidak patah hati, tidak ada tekanan, tapi memang kurang gizi aja. Itu sangat mempengaruhi psikis. Ada juga
beberapa orang yang memang bermasalah dengan psikis karena dia nggak pernah keluar rumah. Jadi kalau di zaman COVID itu ada yang namanya cabin fever effect ya. Jadi itu mempengaruhi psikis, dimana dia tidak pernah ketemu dengan orang, itu mempengaruhi psikisnya. Karena gimana? Manusia itu kalau zaman SD ya, guru-guru tuh selalu bilang manusia tuh makhluk sosial. Itu bukan cuma sekedar pertanyaan di pelajaran IPS, tuh bener-bener ngaruh sekali ke psikis dan fisik manusia. Jadi manusia itu kalau ibarat kata handphone, itu dia akan ngecharge-nya itu dari orang lain. Nah, herannya sekarang itu sosial media tuh seperti mengglorifikasi introverting. Ya, memang aku introvert dari lahir, nggak pintar bergaul, ya udah terimalah aku apa adanya. Nah, seperti itu tuh yang salah kaprah sekali. Bahwa sebenarnya mau se-introvert apapun kamu, walaupun kamu tuh susah untuk bergaul, nggak punya social skill, kamu tetap butuh orang. Kamu tetap butuh ngobrol sama orang. Kelihatan bedanya orang yang jarang bergaul dengan orang yang rutin bertemu dengan orang lain, dengan kesehatan psikisnya. Itulah sebabnya kenapa mengaruhi profesi ya. Jadi beberapa mungkin ibu rumah tangga itu rentan sekali terkena depresi dan stres karena jarang bertemu dengan orang. Rumah ketemu tembok sama tembok, anak jarang bergaul, apalagi tinggal di apartemen, nggak punya tetangga, apalagi mungkin tetangganya cukup membuat mengkhawatirkan atau tekanan sosial sehingga membuat dia tidak ingin bergaul. Itu juga akhirnya mempengaruhi kondisi psikis karena dia tidak mendapatkan recharge yang mumpuni dari kebutuhan sosial. Mungkin Mbak pernah main The Sims nggak? Yang zaman dahulu kan ada tuh kebutuhan sosial, kebutuhan gizi, nutrisi. Sosial tuh ketika udah merah, dia tetap butuh dipenuhin. Jadi dia butuh keluar ketemu orang, ketemu berbicara, itu penting sekali. Iya, dan nggak harus ketemu tatap muka ya. Kalau misalnya online pun, misalnya bertemu teman di dunia maya, jadi menyambung silaturahmi dengan via status atau mungkin dengan sesama teman, misalnya aktivis pejuang menyuarakan Palestina atau punya kesamaan suka menulis, seperti itu, berinteraksi juga bisa seperti itu. Kita butuh interaksi sosial seperti itu. Baik, Mustika. Izin saya catat dulu ya, karena poinnya banyak sekali nih. Kalau tadi dikatakan bahwa kesehatan fisik itu sangat berdampak terhadap kesehatan mental ya, seperti yang sudah disampaikan Kak Faiza. Kalau di momen puasa seperti ini nih, nah menurut Anda apakah memang masih sangat berdampak atau tidak sama sekali? Untuk di momen puasa ini sangat berdampak ya, karena sebenarnya banyak efek positif dari puasa. Jadi ketika kita puasa, kita itu akan menyeting pikiran kita lebih fokus, lebih konsentrasi. Dimana dari posisi puasa itu tubuh kita ini ada yang namanya proses keton, yaitu proses pembakaran lemak, dan itu cenderung untuk meningkatkan konsentrasi. Jadi seseorang jika puasa dengan benar, dia akan memiliki daya konsentrasi yang lebih tinggi dan juga kemampuan kognitif yang lebih baik. Jadi kita tuh bisa berpikir lebih cerah, lebih efisien. Jadi pernah nggak di bulan Ramadan tiba-tiba nemuin ide, oh iya sepertinya saya bisa bikin ini, tiba-tiba punya ide untuk bikin event ini, silaturahmi ini, kemudian bisnis ini, itu ada aja muncul ketika bulan Ramadan, karena itu memang efek dari pengaruh fisik yang akhirnya ngaruhin ke psikis juga. Tadi seperti saya bilang ya, fisik psikis itu sangat mempengaruhi. Kemudian dengan kita berpuasa, otak ini menghasilkan hormon dopamin yang itu mengurangi stres dan juga meningkatkan mood, seperti itu. Jadi kalau misalnya puasanya itu benar, itu akan menghasilkan banyak hormon bahagia. Kemudian juga bisa mengurangi kecemasan, kemudian ngurangin stres. Apalagi ketika kita sungguh-sungguh berniat, kita meningkatkan spiritualitas, mendekatkan diri pada Allah, itu kita akan lebih baik secara psikis, kita merasa lebih bahagia, lebih damai. Makanya ketika orang-orang Ramadan itu kayak ada sensasi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata. Maksudnya aneh kan? Kita tuh diminta puasa, kita tuh justru malah berlapar, malah perih, malah
kurang gizi lah, bisa dibilang berkurang lah ya dari asupan yang semestinya. Tapi kenapa kita lebih rindu, lebih merasa nyaman, lebih merasa damai? Itu ada hal yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, karena ternyata kalau misalnya mau dicari jurnal kedokteran itu juga ada hubungannya dari hasil hormon yang dikeluarkan oleh otak. Semua hormon bahagia itu keluar, dopamin, serotonin, kemudian semua mendukung kita itu untuk lebih damai, lebih nyaman, lebih bisa empati. Dan kita juga diedukasi kan sebelum kita memulai Ramadan dari kita kecil, bagaimana kita tuh bisa berempati terhadap orang yang berkesusahan, tidak punya tidak punya ekonomi yang cukup, orang di situasi perang tidak punya makanan. Kita lebih merasa lebih puas, lebih fulfill secara emosi dan psikis seperti itu. Baik, siap. Izin saya catat lagi karena poinnya banyak sekali ya, supaya tidak terlewat. Oke, baik. Kalau dikatakan bahwa puasa ini sangat berdampak ya terhadap kondisi kesehatan mental, saya rasa ya. Kalau bisa diberikan gambaran, kira-kira aktivitas apa saja sih yang benar-benar bisa berdampak, terus kemudian itu bisa maksimal meskipun kita sedang berpuasa, dan itu dampaknya baik terhadap kondisi kesehatan mental kita. Kalau puasa Ramadan ya, kita kan ada banyak jenis puasa ya, ada intermittent fasting, puasa versi barat dan western ya. Kalau kita bicara puasa Ramadan, kita kan disiplin. Selama ini mungkin kalau misalnya kita pada orang awam, apalagi orang Indonesia ya, kadang kita punya habits makan itu nggak beraturan. Kadang jam 7, kadang jam 8, kadang sesempatnya, kadang kena kopi. Belum lagi ketika teman sekantor atau lingkungan suka membawakan kayak cemilan ini, jamnya tuh berantakan ya, seperti itu. Kalau di bulan Ramadan kita benar-benar disiplin. Jam 4:30, jam 4 itu kita sudah makan. Berhenti makan di jam 4:04. Kemudian kita tidak makan dan minum selama 14 jam dan kita makan kembali pukul 6. Itu benar-benar melatih disiplin kita. Kemudian jam tertentu kita menambah ibadah, jam tertentu kita membaca tilawah, kita menenangkan diri, itu sebagai wujud meditasi tambahan yang itu memperkaya kita, khususnya umat muslim ya. Itu justru malah memperbaiki, istilahnya kayak kita tuh terapi psikis secara islami, secara agama, secara tidak sadar, seperti itu. Dan kita juga kadang ada sesi untuk beramal, itu menambah kebersamaan, menambah rasa sosial kita. Kita secara nggak sadar recharge energi dari orang sosial, seperti itu. Jadi itu sih yang membuat puasa Ramadan ini justru jadi seperti terapi psikis secara tidak sadar buat orang-orang, terutama umat muslim. Seperti itu. Jadi baik dari aktivitas puasanya maupun nuansa Ramadannya itu berdampak ya secara psikis. Betul. Kemudian ditambah ibadah seperti tarawih, itu kita juga tadinya nggak pernah olahraga, kita jadi gerak selama 24 rakaat. Kemudian juga yang ingin tilawah sampai malam, sholat malam, itu jadi seperti kayak punya meditasi tambahan, seperti itu. Kemudian kita tilawah, kita juga melatih pernafasan secara tidak langsung. Itu semua ada di jurnal barat, jurnal psikologi western, itu ada semua, bisa dijelaskan. Seperti yoga, kita tuh jadi segi sujud, kemudian berdiri, itu kita lebih baik secara pernafasan, menghasilkan hormon, aliran darah, semua itu terdukung dari puasa Ramadan. Tapi perlu catatan juga, asupan gizi dan juga tidak berlebih-lebihan. Jadi kadang ada lonjakan yang berlebihan. Jadi ketika kita itu merasa Ramadan ini adalah bulan kita bisa food fast, kita ingin makan enak, kita sudah seharian kita menahan diri, kita kayaknya ingin memberi reward nih, kita ingin makanan yang manis, cake, kemudian es campur, akhirnya sebenarnya saya juga agak korban ini sebenarnya ya, suka dingin-dingin, akhirnya terpengaruh. Tapi kalau misalnya terlalu banyak
manis itu juga ada efek buruknya. Jadi kalau dari jurnal psikologi terlalu banyak makan manis ini mempengaruhi otak. Jadi otak yang terpapar banyak manis itu memiliki grafik otak sama seperti orang yang mengkonsumsi marijuana. Wow. Iya. Jadi itu seperti kita pakai obat-obatan terlarang. Jadi kita tuh mendapatkan efek addiction dan dopamin yang berlebihan. Jadi kita seperti kayak ngefly. Jadi kayak bahagia. Tiba-tiba kita kayak lonjakan energi. Jadi kita tuh kayak bisa bersih-bersih. Fase manik seperti itu. Fase manik. Kita kayak pengen bersih-bersih, kepengen ketawa-ketawa, kepengen kalau kita berkumpul bersama teman, kita makan manis-manis, kita kayak punya energi lebih untuk bersosialisasi seperti itu. Pernah ngerasain seperti itu? Sugar rush mungkin ya? Sugar rush, betul. Dan ketika kita udah puasa kembali dan akhirnya kadar gulanya menurun, drastis melonjak turun, itu ada namanya kayak efek emosional. Itulah sebabnya beberapa orang justru ketika puasa tuh malah marah, emosi, kemudian tidak bisa menahan diri. Bahkan beberapa di sosial media mungkin kita temuin kasus-kasus yang orang-orang itu marah-marah, kemudian mental breakdown di depan umum, kemudian, nah herannya di bulan puasa kenapa terjadi seperti itu kan, katanya jin dan setan itu dikunci ketika bulan Ramadan, ternyata itu salah manusia sendiri. Dan kembali lagi ke fisik. Jadi tidak melulu, ini orang pasti nggak bersyukur, ini orang pasti punya masalah dengan rumah tangganya, ini pasti orang kebanyakan dibully sama bosnya atau terlalu banyak tekanan kehidupan dalam hidup, pekerjaan. Tidak seperti itu semata-mata. Bisa jadi dia memang terlalu banyak konsumsi gula dan terlalu lonjakan sugar rush-nya itu drastis di saat siang hari dan malam hari, atau juga dia kurang gizi. Jadi ketika dia buka puasa dia makan junk food, dia tidak memenuhi gizinya, vitamin, kemudian protein, terus buah dan lain-lain yang kalium yang dibutuhkan, dia tidak mendapatkan itu. Dia pengennya makan enak-enak terus, kepengennya pizza, kepengen gorengan. Jadi otak kekurangan gizi dan itu membuat otaknya jadi lebih lambat di siang hari. Jadi justru yang harusnya puasa membuat otak berkonsentrasi, ketika dia gizinya buruk, dia jadi malah menurun konsentrasinya karena pola asuh sendiri. Jadi sebenarnya nggak bisa kita bilang puasa sendiri itu mengaruhi psikis, tapi juga perlu digarisbawahi pola gizinya, kemudian lifestyle-nya juga mempengaruhi seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya menurut Anda, apakah pola hidup dengan rutin berpuasa gitu ya, utamanya di puasa di bulan Ramadan ini punya dampak secara positif ya? Secara garis besar sangat berdampak baik. Tapi dengan catatan harus memperhatikan asupan gizi dan pola hidup juga. Kemudian manajemen tidur. Ada kalanya kita ingin ya beribadah terus menerus, ngaji, kejar setoran khataman, tapi tidak menjaga tidur. Sementara di siang hari harus bekerja. Kemudian kita juga harus menjaga titipan tubuh ya. Kita tuh diberi titipan tubuh oleh Allah. Tidak semata-mata kita mau ibadah mulu, kita juga harus jaga. Karena badan ini juga bukan mesin. Kita harus sadar diri. Kita sudah mulai pusing ini. Coba saya cek tekanan darahnya bagaimana. Kok tiba-tiba perut ini perih, dada ini rasa kayak terbakar. Enggak, ini kan puasa, ini efek puasa. Tidak seperti itu. Kita harus periksakan ke dokter. Ternyata benar. Kita punya luka lambung. Mungkin beberapa hari kemudian makan terlalu banyak cabai atau sambal seperti itu. Jadi ngaruh sekali. Psikis dengan fisik tuh nempel sekali. Jadi kalau misalnya seseorang punya problem psikis, coba ditanya dulu sebelum nanya lebih dalam tentang pola asuh, tentang masalah hubungan rumah tangga, hubungan relationship dengan pertemanan, sosial. Saya tanya pola asuhnya pola makan, pola kehidupan sehari-harinya bagaimana? Seperti itu. Apakah sudah betul? Apakah sudah baik? Kesehatannya bagaimana? Apakah punya riwayat tekanan darah tinggi? Punya riwayat asma? Seperti itu. Baik. Iya. Siap.
Jadi kalau bisa saya tangkap secara general ya, bahwa puasa atau aktivitas puasa ini di bulan Ramadan utamanya itu berdampak positif terhadap baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik ya. Betul ya? sekali. Dengan catatan itu tadi. Iya. Oke, baik, siap. Kemudian ada tidak seperti kebiasaan ya di bulan Ramadan yang mungkin Anda ketahui yang malah menganulir atau kontraproduktif dengan tujuan berpuasa atau menjaga kestabilan kondisi fisik dan mental? Tadi yang saya sempat sebutin ya tentang manajemen diri, gimana kita menata waktu tidur, kemudian bergerak. Orang salah persepsi, tidurnya orang puasa itu berpahala. Padahal itu hadisnya tidak sahih ya. Itu orang, ya saya tidur aja sampai 8 jam gitu. Kan ini berpahala. Nah itu salah kaprah, salah persepsi. Akhirnya tubuh kurang bergerak. Tubuh tidak mendapatkan cukup hormon bahagia. Tidak ada cukup hormon serotonin yang serotonin itu hormon yang anti nyeri. Jadi tubuh ini sebenarnya punya analgesik alami ya. Jadi kayak misalnya badan ini pusing, kan orang-orang cenderung dikit-dikit minum paracetamol apa. Sebenarnya tubuh ini sudah punya otomatis hormon serotonin itu. Jadi ketika dia tidak cukup bergerak, dia tidak menghasilkan itu. Jadi dia gampang sekali stres, gampang pusing, kemudian rambut rontok seperti itu. Dan ketika dia tidak bergerak, dia mudah capek, kemudian aliran darah tidak mengalir dengan baik. Kemudian juga ketika seseorang ini tidak bertemu dengan orang, konsepnya adalah saya tidak mau bertemu dengan orang untuk menjaga mood saya. Semakin banyak orang nanti akan semakin banyak gesekan. Ada beberapa orang yang salah kaprah. Dia mengimami bahwa semakin sedikit bergaul, semakin sedikit sosial itu semakin bisa kita mengamankan akhirat. Semakin bisa kita meningkatkan kedekatan dengan Allah. Padahal tidak. Kan dalam Islam kita diajarkan untuk hablum minallah, hablum minannas, hablum minal makhluk. Kita benar-benar ditekankan 3 hal itu. Dan beberapa orang ada yang salah kaprah terhadap hal itu. Jadi ketika dia ingin mengejar akhirat, dia fokus akhirat saja. Padahal dia tidak sadar bahwa kita tuh juga butuh sosial. Kita juga butuh bertetangga. Kita juga butuh jiwa kita merasa bermanfaat. Jadi kadang kita tuh merasa hampa ya. Saya itu kok anak solihah, suami istri harmonis, tapi kok merasa hampa Ternyata ada kebutuhan psikis yang dia tidak penuhi, yaitu kebutuhan untuk melakukan sesuatu dan mendapat menjadi bermanfaat. Manusia itu sebenarnya butuh. Yang tadi kan saya bilang hablum minallah, hablum minannas, hablum minal makhluk. Jadi 2 ini ketika kita tidak merasa terpenuhi, itu kita rasa hampa. Walaupun kita ibadahnya baik, khusyuk, kita menjadi ibu yang baik, menjadi ayah yang baik, tapi ternyata merasa hampa. Karena apa? Karena kita tidak merasa bermanfaat buat orang, terutama buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini kan di rumah, ya bermanfaat sih buat anak kan, menyediakan gizi yang baik, ngajarin anak, tapi kayak tetap kurang, karena dia ingin lebih bermanfaat. Itu bisa. Caranya gimana? Mungkin ibu-ibu ini bisa menulis, hobinya apa, dikejar apa yang membuat dia bahagia. Karena dengan kita bermanfaat itu juga kita membuat kita bahagia. Jadi kayak dia hobinya menjahit, dia lebih bahagia, bermanfaat membuatkan tetangga atau klien, customer, dia mendapatkan sedikit pemasukan, dia merasa terpuaskan secara otak dan psikis. Jadi kalau dari segi teori psikologi Abraham Maslow itu ada tingkatan-tingkatannya, dan ketika perasaan bermanfaat ini terpenuhi, dia akan menjadi lebih full, lebih sehat secara psikis, seperti itu. Baik, siap-siap. Jadi kalau misalnya bisa kita tarik ya,
garis besarnya bahwa memang puasa ini berdampak secara positif gitu ya terhadap kondisi kesehatan fisik maupun mental. Kita utamakan ke mental ya. Terus kemudian ada juga nih beberapa kegiatan yang malah menganulir atau kontraproduktif dengan tujuan itu, yaitu misalnya tidak menjaga pola makan, tidak menjaga pola tidur gitu, dan atau mungkin tidak menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar gitu ya. Baik, siap. Nah, kalau misalnya saya minta Anda untuk membuat closing statement atau konklusi supaya bisa menjadi catatan penting gitu ya, bagaimana kita menjaga kemudian menguatkan gitu ya kondisi kesehatan mental kita utamanya di bulan puasa, boleh Iya. Saya cuma mau fokus dan tekankan ya terhadap apa yang selama ini para psikolog dan psikiater perjuangkan, bahwa masyarakat sekarang itu masih punya stereotip besar terhadap kesehatan mental, bahwa orang kesehatan punya problem kesehatan mental itu berarti gangguan jiwa, ODGJ atau gila. Kita sudah jarang sekali memakai istilah gila karena itu adalah istilah yang salah kaprah. Itu sama mengatakan ketika orang yang punya keterbatasan fisik dengan cacat itu sangat sudah tidak kita pakai lagi. Jadi istilah kata kalau di bahasa Indonesia itu pelioratif ya. Jadi sebisa mungkin ketika ada tetangga, anak atau saudara punya problem kesehatan mental, atau bahkan kita sendiri mungkin disarankan, kamu nggak ingin terapi kah? Kamu nggak ingin jumpai psikolog atau psikiater, itu jangan tersinggung. Jangan dijadikan itu suatu hal yang istilahnya momok atau stigma negatif. Karena kebetulan saya pernah tinggal beberapa tahun di Inggris. Di sana ketika orang ingin bertemu dengan psikiater atau psikolog, itu nggak harus dia depresi atau marah-marah. Jadi hanya cuma ingin ketemu dengan calon suami, calon istri, ingin ngedate, dia nervous, dia ketemu psikolog. Hanya sekedar begitu saja, dia ingin ketemu psikolog. Dikit-dikit dia ingin presentasi, dia ketemu psikiater. Seterbuka itu di dunia barat terhadap kesehatan mental. Nah, kenapa kita tidak bisa terapkan itu di Indonesia? Kalau di Indonesia kita kena iris pisau, apa yang Ibu Mustika lakukan? Menghentikan pendarahan. Ketika dia darahnya udah terlalu lebar, apa yang dilakukan? Ke dokter. Ke dokter kan, minta dijahit. Betul. Nah, kenapa kita tidak bisa lakukan itu terhadap kesehatan mental? Ketika kita merasa benar-benar terluka, terutama ya sudah ada ciri-ciri seperti ini, kita terpengaruh pola makan, terpengaruh pola tidur, konsentrasi terganggu, hubungan dengan teman terganggu, kemudian kita jadi susah untuk bersosialisasi. Cepat-cepat kita hubungi profesional. Jangan ragu untuk minta pertolongan. Jadi jangan dibiarkan, terutama buat stigma para laki-laki ya. Biasanya orang laki-laki itu selalu dikatakan laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh gamang, nggak boleh cengeng. Salah. Laki-laki juga manusia biasa. Laki-laki boleh menangis seperti para nabi. Ketika Nabi Muhammad kehilangan Ibunda Khadijah menangis terseduh-seduh. Ketika kehilangan paman. Banyak cerita di agama Islam, di banyak literatur bahwa laki-laki ini juga boleh untuk menjadi manusia biasa. Jadi kita harus lepaskan stigma negatif tentang laki-laki nggak boleh mengungkapkan emosinya, dan juga stigma negatif tentang kesehatan mental. Dan tekankan sekali lagi, psikis dan fisik itu sama persis. Jadi kita tidak boleh label seseorang baperan atau sensitif, karena seseorang ini bisa punya kekuatan yang berbeda-beda, ketahanannya itu berbeda. Dari bawaan lahir, kemudian tekanan darah, pola asuh itu berbeda-beda. Jadi kita harus lebih berbelas asih, lebih empati, berikan uzur banyak-banyak buat saudara kita. Terutama kita punya beda culture ya. Orang Surabaya ke luar daerah bisa jadi kita terheran, gitu aja kok diambil hati sih, seperti itu. Atau mungkin orang luar daerah ke Jawa Timur terkaget-kaget dengan perbedaan budaya. Saya punya banyak teman dari Jawa Barat ke Jawa Timur kuliah, dalam beberapa minggu turun 5 kilo. Karena memang sebegitu berbeda pola asuh, culture mempengaruhi psikis dan cara membawa diri dan ketahanan mentalnya. Seperti itu. Siap.
Terima kasih banyak sekali informasi yang Sama-sama. bisa kami terima. Sama-sama, terima kasih undangannya Ibu Mustika. Sehat selalu. Terima kasih, amin, Faiza. amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.